Ini di ayat yang ke-110. Perhatikan lagi. Fattaqullaha wa atiuni. Bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Diulang 2 kali ya. Oke. Tahu cara bertakwa pada Allah? Sudah saya jelaskan berulang kali ya. Mungkin sampai bosen ya. Jadi takwa itu mengambil janji, diangkat gunungnya, ditunjukkan sesuatu di gunungnya. Ingat yang ditunjukkan Allah kepada kamu. La'allakum tattaqun, maka kamu akan jadi orang yang bertakwa. Makanya cara untuk takwa itu harus ditempuh dengan saum. Apa? Saya tidak cerita puasa ya. Kalau ingin jadi orang yang bertakwa, harus ditempuh dengan saum. Siapa yang bisa saum? Siapa yang bisa saum? Yang beriman saja. Kan ayatnya juga jelas. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu untuk saum. Jadi yang bisa saum siapa? Hanya orang yang beriman. Yang bisa menahan lapar siapa? Semuanya bisa. Mau iman, mau tidak iman, ngaku iman, mau siapapun nahan lapar. Bisa, kan tiap hari juga lapar. Tapi yang bisa saum hanya orang yang beriman. Makanya Allah itu kata-katanya itu sangat efektif. Gak mungkin kan Allah nyuruh sesuatu pada yang bukan ahlinya. Paham? Allah itu kalau menyuruh sesuatu, ya sama yang bisa. Yang gak bisa, yang gak usah disuruh. Di luar orang yang beriman gak bisa saum. Puasa? Bisa semuanya. Anak kecil juga bisa kalau puasa. Saya gak cerita puasa kok, cerita saum. Emangnya saum dengan puasa bedanya apa? Kalau saum itu ada definisinya. Kata Nabi, liso imi farhatani farhatun inda iftorihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Puasa saum itu kata Nabi apa? Satu berbuka, yang kedua jumpa dengan Tuhan. Catat itu hadis qudsi itu. Apa saum? Satu berbuka, dua jumpa dengan Tuhan. Itu saum. Itu hadis qudsi loh. Liso imi farhatani farhatun inda iftorihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Ada 2 kegembiraan bagi orang yang saum. Satu ketika berbuka, yang kedua jumpa dengan Tuhan. Berbuka yang dimaksud oleh Rasulullah tentu saja bukan makan candil, makan kolak, bukan. Berbuka yang menyebabkan jumpa dengan Tuhan. Berbuka apa kira-kira? Tuh. Beda? Maaf beda dikit ya. Kalian kalau udah nahan lapar, pindahin makan, udah merasa paling soleh aja. Langsung bikin spanduk, hormati yang sedang berpuasa. Memang yang sedang berpuasa harus dihormati. Yang saum gak perlu dihormati. Yang saum nggak kelihatan, betul nggak? Iya. Saum kalau ditunjuk-tunjuk ke orang kan jadi aurat saumnya. Makanya yang saum nggak pernah kelihatan. Kelihatan akhlaknya aja berubah. Kelihatan ulas asihnya luar biasa. Saumnya sih nggak kelihatan. Yang kelihatan itu adalah Idul Fitrinya saja. Kembali dia menjadi jati diri yang sesungguhnya. Gitu. Jadi selama hidup ini kalian saum apa puasa? Sombongnya udah kayak apa? One day one juz. Tambah lagi. Kalau sudah tamat baca Quran 10 hari pertama, langsung pengumuman di WA. Ketika ditanya ayat mana yang kamu mengerti, gak ada satu ayat pun yang ngerti. Yang penting tamat. Makanya begitu selesai saum, lalu merayakan Idul Fitri. Sudah tahu cara merayakan Idul Fitri? Harus pakai Quran dong. Di Quran dikatakan, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takun lana id. Ya Allah Tuhanku, turunkanlah hidangan dari langit rohanimu. Yang turunnya hidangan itu merupakan sebuah hari raya bagiku. Gitu. Jadi hari raya itu dirayakan dengan turunnya hidangan dari langit. Kalian kalau hari raya, hidangannya dari mana? Dari Pasar Baru, Tanah Abang, Ciroyom, betul? Sambal goreng kentang, ati, opor ayam. Karena nggak pernah baca ayatnya. Padahal di Quran dikatakan hari raya itu saat dimana kamu ketiban hidangan dari langit. Semua hidangannya adalah dari bumi. Hari raya macam apa? Itu Quran loh, bukan kata saya. Yang orang pertama kali yang memohon kepada Allah untuk bisa merayakan hari raya itu adalah Isa ibnu Maryam. Maka di Quran dikatakan Isa ibnu Maryam berkata, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takun lana id. Ya Allah, turunkanlah hidangan dari langitmu. Yang turunnya hidangan itu merupakan sebuah hari raya bagiku. Itulah hari raya yang sebenarnya, saat turunnya hidangan dari langit. Nunggu kapan? Setahun sekali? Bisa nggak kita rayakan hari raya itu setiap saat?
Bisa. Bagi yang tahu ilmunya, yang tahu caranya, dia bisa berhari raya kapan saja dia mau. Keren gak? Sudah punya gak ilmunya kali? Udah dikasih sama saya. Tadi pagi hari raya gak? Ya, alhamdulillah. Jadi hari raya itu setiap saat. Hidangannya pun bukan hidangan yang biasa, hidangan istimewa dari langit yang sudah terbelah. Gitu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ternyata orang-orang sebelum kamu juga sama. Untuk mencapai takwa itu dianjurkan untuk melaksanakan saum. Sama? Sama. Ya. Tahu saum sekarang? Itu. Pusing apa pusing? Gak apa-apa. Pusing itu tanda-tanda mau ngerti.